Selamat pagi, semua jumpa dengan kami King Yomat Yes, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sainsnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal kimia ya, materi kelarutan part 3. Oke. Bersama-sama mari kita lihat soalnya. Saya akan share screen. Dia ya. Kelarutan dan hasil kali kelarutan kimia sigma pembahasan soal part 3 latihan 81 halaman 213 ya. Nomor 1. Tuliskan rumusan harga KSP untuk senyawa berikut ini. Bagian A PbI2, bagian B CDS, bagian C CaOH2, bagian D Ag2 CrO4, bagian E Cu2S. Ya, kita bahas. Pertama kita akan jabarkan dulu PbI2 ya, menjadi Pb2 plus ditambah 2I min. Karena kelarutannya masing-masing di sini S, karena koefisiennya 1 ya, PbI2 itu S. PB2 plus juga S ya, karena koefisiennya 1. Sedangkan 2 imin itu koefisiennya adalah 2S. Karena memiliki 2 koefisien, 2I, maka di sini dikalikan 2 untuk kelarutannya, itu 2S. Nah, sekarang KSP PbI2 itu rumusnya adalah konsentrasi dari PB2 plus dikalikan konsentrasi imin, tapi berpangkat 2 ya, karena di sini dia 2 koefisiennya. Jadi tadi kita kasih bahwa konsentrasi atau dari PB2 plus adalah S dan konsentrasi dari I minus adalah 2S. Kita pangkat 2 kan, jadi S dikali 2S pangkat 2. 2S pangkat 2 adalah 4S kuadrat. Kita kali S jadi 4S pangkat 3. Selesai. Kita pindah ke bagian B, hasil kalkulator atau KSP dari CDS. Kita jabarkan terlebih dahulu CDS ini karena dia maka besar CDS itu jabarkan jadi CD2 plus ditambah S2 minus ya. Karena masing-masing semua memiliki satu koefisien di depan, maka kelarutannya masing-masing hanya S. S dan S. Kita cari kelarutan, rumusnya adalah KSP dari CDS sama dengan konsentrasi dari CD2 plus dikali dengan konsentrasi dari S2 minus. Tinggal dimasukkan ya. Konsentrasi dari CD2 plus adalah S dan konsentrasi dari S2 min adalah S. Jadi S dikali S, KSP-nya adalah S pangkat 2. Oke, bagian C kita akan mencari KSP dari CaOH2 dijabarkan jadi Ca2 plus ditambah 2 OH min. Kita lihat di sini Ca itu konsentrasi S, maka Ca2 plus itu S juga ya, karena memiliki satu koefisien, sedangkan konsentrasi dari 2 OH min itu 2S ya, karena di sini ada koefisien 2-nya, maka konsentrasi untuk OH min adalah 2S. Lalu kita cari hasil kali kelarutan atau KSP. KSP dari CaOH2 dengan Ca2 plus dikali OH min 2 pangkat 2 ya. Konsentrasi dari Ca2 plus adalah S dan konsentrasi dari OH min adalah 2S. Kita pangkat 2 kan, jadi S dikali 2S pangkat 2. 2S pangkat 2 adalah 4X pangkat 2 dikali S jadi 4X pangkat 3. Bagian G, Ag2SO4 dijabarkan jadi 2Ag plus ditambah SO4 2 min. Lalu jika konsentrasi dari AgSO4 adalah S, maka konsentrasi dari 2Ag plus adalah 2S karena memiliki koefisien 2 ya. Dan konsentrasi dari SO4 2 min adalah S. Kita cari KSP dari Ag2SO4 adalah Ag plus pangkat 2 karena koefisiennya 2 ya, dikali dengan konsentrasi dari SO4 2 min. Lanjut. Tadi konsentrasi dari Ag plus adalah 2S, jadi di sini 2S pangkat 2 ya, dikali dengan S
karena konsentrasi dari SO4 2 min adalah S. Hasilnya adalah 4S pangkat 3. Terus bagian E, kita jabarkan terlebih dahulu CU2S menjadi 2CU plus ditambah S2 minus. Maka S untuk CU2S, 2CU itu jadi 2S dan S adalah S. Karena memiliki koefisiennya masing-masing 2 untuk CU dan S adalah 1. Lalu KSP dari CU2S adalah CU plus pangkat 2 dikali S2 minus. Masuk data yang ada jadi 2S pangkat 2 dikali S. Hasilnya adalah 4S pangkat 3. Selesai. Sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Dia hasil kali kelarutan dari ASBY sama dengan KSP. Hitunglah kelarutan atau S dari ASBY. Kita jawab. Ya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan loncengnya agar setiap video baru kami upload Anda yang tahu. Cakep. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu ya. ASBY itu dijabarkan, ini namanya reaksi kesetimbangan menjadi S dikali A pangkat Y plus. Ya. S di sini menjadi koefisien di depan, sedangkan Y di sini menjadi pangkat dari ion A. Jadi S A pangkat Y plus ditambah Y B pangkat X minus. Jadi seperti itu ya. Jadi Y di sini jadi koefisien dari B, sedangkan X di sini jadi pangkat minus dari B atau ion dari B. Nah, di sini jika diandaikan ASBY memiliki konsentrasi S, maka konsentrasi dari AY plus adalah XS ya, karena koefisiennya X maka di sini dikalikan X, sedangkan di sini koefisiennya Y maka dikalikan dengan Y. Selanjutnya mencari KSP dari ASBY itu AY plus berpangkat X ya. Pangkatnya di sini menjadi koefisien di konsentrasi menjadi pangkat di KSP dikali dengan BX min berpangkat Y. Lalu masing-masing semuanya dipangkatkan X. KSP adalah X-nya dikali dengan X pangkat X ya. Seperti itu. Karena konsentrasi dari AY plus tadi adalah XX. Yang jadi SX pangkat X. Di sini harus ada tanda kurungnya. Dikali dengan konsentrasi dari B pangkat X min adalah YS. Berarti YS berpangkat Y. Lalu gunakan sifat perpangkatan. X berpangkat X dikali X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali X pangkat Y. Di situ harusnya ada tanda kurung ya. Jadi harusnya seperti ini. KSP-nya adalah X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali X pangkat X tambah Y. Ya, karena S di sini memiliki pangkat X dan S di sini memiliki pangkat Y. Satu kali tulis saja jadi X berpangkat dalam kurung X tambah Y. Sehingga S saja atau kelarutan saja adalah akar pangkat dari X tambah Y. Lalu diakarkan dari KSP per X pangkat X dikali Y pangkat Y. Selesai. Nah, kita berpindah ke nomor 3. Kelarutan dari AXBY dalam air adalah S mol L pangkat min 1. Hitunglah KSP dari AXBY. Kita jawab. Ya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tombolnya agar setiap video baru kami upload Anda bisa tahu. Cakep. Ya, sama seperti tadi, kita jabarkan dulu AXBY-nya. Menurut reaksi kesetimbangan menjadi XAY plus ditambah Y BX minus ya. Y di sini jadi pangkat ion dari A, jadi plus, sedangkan X di sini jadi koefisien dari A, jadi XAY plus tambah Y BX minus. Nah, masing-masing memiliki koefisien X dan Y, maka jika konsentrasi XBY adalah S, maka konsentrasi AY plus adalah X kali S, dan konsentrasi dari BX minus adalah Y dikali S. Karena koefisiennya Y, maka dikalikan Y, X, YS. Lalu KSP sama seperti tadi ya, AY plus berpangkat X dikali konsentrasi BX min berpangkat Y. Nah, kita tinggal masukkan jika
konsentrasi dari AY plus adalah XX, maka XX berpangkat X ya. XX berpangkat X dikali dengan di sini konsentrasi dari BX min adalah YS, berarti YS pangkat Y. Di sini harusnya ada tanda kurungnya. Tanda kurung dari XS berpangkat X. Di sini juga dikali dengan tanda kurung dulu, Bu. YS berpangkat Y. Lalu gunakan sifat perpangkatan, semua dalam tanda kurung dipangkatkan dengan X. Jadi, KSP menjadi X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S berpangkat X tambah Y. Itulah jawabannya. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Ya. Bila pada suhu tertentu kelarutan dari PbI2 91 kali 10 pangkat min 4 mol liter pangkat min 1, hitunglah KSP dari PbI2. Kita jawab. Diketahui ya kelarutan dari S, kelarutan atau S dari PbI2 adalah sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Ditanya KSP dari PbI2 sama dengan berapa? Jadi kita jabarkan terlebih dahulu, PbI2 menjadi Pb2 plus ditambah 2I minus ya. Jadi Pb ini koefisien dari I2 itu jadi pangkat ion dari Pb, jadi Pb2 plus ditambah koefisien dari 2 juga di sini menjadi koefisien dari I2 berpangkat minus 1 ya. Jika PbI2 adalah S kelarutannya, maka Pb2 plus adalah S ya, karena masing-masing memiliki 1. Sedangkan konsentrasi dari 2 I- adalah 2S, karena koefisiennya untuk I- adalah 2. Jadi S, S, 2S. Nah, mau dicari KSP, KSP PbI2 rumusnya adalah konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi dari I- berpangkat 2. Nah, konsentrasi di Pb2 plus adalah S, dan konsentrasi dari I- adalah 2S. Dipangkat 2 kan, jadi kita bisa tuliskan KSP PbI2 adalah S dikali 2S berpangkat 2. Nah, 2S pangkat 2 adalah 4S pangkat 2. Kita kali dengan S, jadi hasilnya adalah 4S pangkat 3. Lalu kita tinggal masukkan S-nya diganti 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Itu jadi 4 dikali dengan ya KSP 4 pangkat 3, jadi 4 dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 4 berpangkat 3, karena S-nya berpangkat 3. Jadi cuma dalam tanda kurung di pangkat 3, 1 pangkat 3 adalah 1, dan 10 pangkat min 4 berpangkat 3 adalah 10 pangkat min 4 kali 3, jadi 10 pangkat minus 12. Itu menjadi 4 kali 10 pangkat min 12. Itulah KSP dari PbI pangkat minus 2. Sekarang nomor 5. Bila KSP atau hasil kali kelarutan dari MgOH2 pada suhu 25 derajat Celcius adalah 4 kali 10 pangkat min 12, hitunglah pH dari larutan jenuh MgOH2. Kita jawab ya. Diketahui KSP dari MgOH2 adalah sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12, maka ditanya pH dari MgOH2 sama dengan berapa? Ini harusnya ada sama dengan ya. Nah, penyelesaian soal. Dikarenakan kelarutan dan KSP dihitung pada larutan jenuh, maka antara kelarutan dan KSP memiliki keterkaitan. Secara umum, hubungan antara kelarutan S dengan ketetapan hasil kali kelarutan atau KSP itu ketetapan hasil kali kelarutan adalah KSP ya, maka rumusnya adalah S, seperti rumus yang kita dapat tadi, S sama dengan akar pangkat dari M tambah N, KSP per M pangkat M dikali N pangkat N. Nah, dengan keterangan S adalah kelarutan dari AMBN dalam satuan mol per liter. Secara perhitungan berdasarkan soal, maka langkah pertama, tentukan terlebih dahulu reaksi ionisasinya dari PbOH2. Seperti berikut, bukan Pb ini tapi Mg ya. MgOH2. Jadi MgOH2 solid dikabarkan menjadi Mg2 plus aqua ditambah 2 OH min aqua. Nah, di sini MgOH2 itu S ya, Mg2 plus adalah S, sedangkan OH2 min itu konsentrasinya adalah 2S karena memiliki koefisien 2 sama seperti yang tadi. Selanjutnya, yang kedua, selanjutnya ditentukan nilai hasil kalkulatan atau KSP dengan menggunakan rumus berikut ini.
KSP dari MgOH2 adalah Mg2 plus ditambah OH minus pangkat 2. Konsentrasi dari Mg2 plus adalah S dan konsentrasi dari OH min adalah 2S di pangkat 2 kan ya, seperti yang didapat tadi. Jadi S dikali 2S pangkat 2 hasilnya adalah 4S pangkat 3. Nah, jadi S-nya adalah akar pangkat 3 karena 2 tambah 1 ya. Sini akar pangkat 3. KSP per 4. Ya, KSP per 4 karena sini kan 4. 4 di sini, akar pangkatnya di sini, dan KSP-nya di dalam tanda akar. Sehingga bisa tulis akar pangkat 3 dari 4 kali 10 pangkat 15 per 4. Ya, jadi 4 bagi 4 sini habis, sisa akar pangkat 3 dari 10 pangkat 12. 10 pangkat 15 bagi 3 jadi 10 pangkat 4 mol per liter. Terus langkah ketiga, tentukan konsentrasi ion OH minus NaOH 10 pangkat minus 4 M dengan menggunakan rumus basa kuat ya. Sebagai berikut. MgOH2 dijabarkan jadi Mg2 plus ditambah 2 OH min. Valensi basanya B adalah 2 ya di sini. Bahasakan OH min, jadi valensinya adalah 2. OH min, konsentrasi OH min itu rumusnya sama dengan M dikali MB sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. MB tadi ini konsentrasi basanya adalah 10 pangkat minus 4, jadi dikalikan 2. Karena B-nya 2, valensi basa dikali MB-nya 10 minus 4. Jadi konsentrasi OH min adalah 2 kali 10 pangkat minus 4. Langkah 4, selanjutnya setelah diketahui nilai konsentrasi ion OH min yaitu 2 kali 10 pangkat minus 4, maka dapat dihitung nilai pH dengan menggunakan rumus pH sebagai berikut. POH sama dengan min log OH min, jadi minus log 2 dikali 10 pangkat minus 4, min 4 kalikan ke depannya, jadi 4 dikurang log 2. Itulah POH-nya, sehingga pH rumusnya adalah 14 dikurang POH, sama dengan 14 dikurang 4 kurang log 2, jadi 14 kurang 4, 10, minus kali min log 2 plus log 2, jadi 10 tambah log 2 atau sama dengan 10,3. Jadi apabila KSP MgOH2 pada suhu 225 derajat Celcius adalah 4 kali 10 min 12, maka pH larutan jenuh MgOH2 adalah 10 plus 2 atau 10,3. Ya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, dan share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru kami upload Anda lebih tahu. Dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Selamat belajar.